bagian kelima kita akan membahas latihan inferensi logika proposisi. Jadi di sini kita akan membuktikan suatu penarikan kesimpulan itu absah atau valid ya dengan inferensi. Nah, di sini contohnya ya. Di sini kita akan memeriksa apakah premis ini, yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini memberikan kesimpulan U. Ya, nah gimana caranya gitu? Nah, di sini kan kita punya 3 premis ini, dan premis ini. Apakah kemudian ini akan menghasilkan kesimpulan U? Nah, kita elaborasi di sini. Kita elaborasi sampai ketemu nggak kesimpulannya U gitu. Caranya gimana? Caranya kita bisa gunakan inferensi-inferensi yang tadi. Atau kita gunakan equivalensi-equivalensi yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, tapi di sini memang kebanyakan kita gunakan inferensi gitu ya. Nah, jadi contohnya kayak gimana? Contohnya, kita punya P ya. Nah, di sini kan U itu kan harus melibatkan S atau T dulu gitu ya. Terus S-nya ini melibatkan ini gitu ya. Dan kita punya P gitu ya. Nah, dari P ini kita gunakan inferensi penambahan. Maka nanti dari P ini akan membuat kesimpulan apa nih dari P ini? Nah, dari penambahan masih ingat nggak tadi di ke berapa ya? Ke 6 kalau nggak salah. Nah, yang ketujuh ini kan dari P kita bisa dapetin P atau Q ya. Dari P kesimpulannya adalah P atau Q. Nah, kita gunakannya ini. Ya. Oke, balik lagi ke slide tadi. Dari P ini berarti kita bisa menyimpulkan P atau Q berdasarkan inferensi penambahan tadi. Nah, kita dapat ini. Dapat P atau Q. Nah, kemudian ini kan tadi P atau Q. Terus di sini juga ada P atau Q diimplikasikan ke R dan S. Dari 1 dan 4 kita bisa gunakan modus ponens. Gini ya, modus ponens itu kan gini. Ini kan ada suatu proposisi diimplikasikan ke proposisi lainnya. Terus ini tuh proposisi juga yang sama dengan premis dari yang implikasi ini. Benar nggak? Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu nanti akan jadi R dan S. Kita bisa buktikan, lihat dari inferensi yang tadi. Dari modus ponens ini kan kita punya 2 premis ya. Premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Yang tadi P-nya ini menjadi P atau Q dan Q-nya ini menjadi R dan S. Karena di sini ada P atau Q, terus di sini ada P atau Q lagi gitu. Paham nggak? Terus di sini ada R dan S. Jadi kesimpulannya adalah R dan S. Nah, kita lihat lagi yang tadi. Nah, coba ini kan di sini ada P atau Q sama R dan S. Terus di sini ada P atau Q. Ini kan bisa jadi jika P maka Q, terus di sini P. Yang tengah ini kita abaikan aja. Anggap aja nggak ada gitu. Ya, jadi ini jika P maka Q, ini P. Kesimpulannya tadi apa berdasarkan modus ponens? Q. Nah, Q-nya itu di sini tuh ini gitu kan. Nah, jadi dari sini dan ini kita dapatkan kesimpulannya R dan S. Gitu. Nah, di sini kan 5 ada R dan S. Kita gunakan simplifikasi. Simplifikasi itu kita sederhanakan. Jadi nanti kesimpulannya R saja atau S saja. Simplifikasi ya. Nah, simplifikasi ini. P dan Q itu jadi P, atau P dan Q ini jadi Q. Jadi diambil salah satu aja. Ya. Jadi dari yang R dan S ini itu bisa disimpulkan S gitu. Bisa juga R, tapi yang dipakai untuk sekarang S. Karena tujuan kita mau dapat U gitu ya. Jadi nanti ini dengan berdasarkan inferensi penyederhanaan tadi, kesimpulan dari R dan S itu adalah S gitu. Ingat di sini U itu kita harus punya S atau T gitu kan ya. Dari S bisa nggak kita simpulkan S atau T? Coba dari S bisa nggak kita simpulkan S atau T? Kalau iya, kita gunakan rumus apa? Nah, rumus ini. Penambahan. Inferensi penambahan. Dari P menjadi P atau Q. Berarti kalau dari S, bisa jadi S atau T. Jadi dari S ini dengan rumus inferensi penambahan, kita punya S atau T. Jadi, kesimpulan dari S adalah S atau T. Nah, di sini ada S atau T, di sini ada U, ini ada S atau T juga.
berdasarkan modus ponens lagi, ini bisa jadi P, ini jadi Q, ini jadi P. Jadi kita punya dua premis. Premis pertamanya ini, premis keduanya ini. Maka kesimpulannya apa? Modus ponens. Ingat nggak? Implikasi ini. Jika ini maka ini. Terus yang keduanya ini. Kesimpulannya apa? U. Betul ya, U. Ya, karena kan tadi premis inferensi modus ponens itu kan jika P maka Q, itu premis pertama. Premis keduanya P. Kesimpulannya Q. Ini premis pertamanya ini, premis keduanya ini, kesimpulannya ini. Ya. Jadi S atau T-nya itu sebagai P-nya dan U-nya sebagai Q-nya gitu. Oke, jadi seperti ini terbukti ternyata ketiga premis ini menghasilkan kesimpulan U. Nah, berikutnya diberikan pernyataan berikut ini. Hari ini tidak cerah dan lebih dingin dari kemarin. Jika kita pergi ke pantai, maka hari ini sedang cerah. Jika kita tidak pergi ke pantai, maka kita akan pergi ke gunung. Dan jika kita pergi ke gunung, maka kita akan tiba di rumah pada malam hari. Nah, ini kita akan cari apakah kesekian premis ini akan memberikan kesimpulan kita akan tiba di rumah pada malam hari. Caranya sama seperti yang tadi, namun di sini kita harus definisikan proposisinya dulu gitu ya. Jadi ini misalkan hari ini tidak cerah, kita dari sini kita punya proposisi P, yaitu hari ini cerah gitu. Ya. Nah, P-nya hari ini cerah. Lalu di sini hari ini lebih dingin dari kemarin, berarti ini Q. Lalu kita pergi ke pantai, ini R. Hari cerah tadi udah ada ya. Kita pergi ke pantai ya udah ada juga. Terus kita akan pergi ke gunung. Nah, ini adalah S gitu. Lalu kita akan tiba di rumah pada malam hari ini T gitu ya. Nah, jadi dari sini kita terjemahkan dulu nih kalimat pertamanya apa, premis pertamanya ini hari ini tidak cerah dan lebih dingin dari kemarin, berarti tidak P dan Q ini ya. Lalu jika kita pergi ke pantai maka hari sedang cerah, berarti jika maka P. Kemudian jika kita tidak pergi ke pantai maka kita akan ke gunung. Nah, apa notasinya? Negasi R maka S. Maka S ya. Berikutnya, jika kita pergi ke gunung, maka kita akan tiba di rumah pada malam hari. Jadi apa? S maka T. Jika S maka T ya. Ya, kesimpulannya apa? Kita tiba di rumah pada malam hari. Berarti kesimpulannya adalah T ya. Oke, jadi pertanyaannya apakah keempat premis ini akan menghasilkan konklusi T? Nah, kita lakukan cara yang sama kayak tadi. Gitu. Jadi ada 4 premis, tujuannya kita pengen ngecek nyampe nggak di T gitu ya kesimpulannya. Caranya sama kayak tadi. Nah, dari 1 ini ada negasi P dan Q, kita simplifikasi, kita sederhanakan menjadi negasi P saja. Ingat ya, itu ada di inferensi simplifikasi, bisa dicek ya. Nah, kemudian kita lakukan modus tollens dari 2 dan 5. Nah, modus tollens tadi belum muncul, saya perlihatkan lagi ya. Jadi modus tollens itu yang inferensi kedua ya. Premis pertamanya tuh jika P maka Q. Premis keduanya tidak Q. Maka konklusinya adalah tidak P. Nah, kalau ini kita punya jika R maka P, terus tidak P. Kesimpulannya apa dong? Tidak R. Tidak R. Tuh, tidak R. Ini menggunakan modus tollens. Oke, kita punya negasi R. Tujuannya tadi T ya, ingat ya tujuannya T. Nah, di sini ada negasi R, terus modus ponens dari 3 dan 6. Nah, 3 itu jika negasi R maka S. Lalu 6 itu negasi R. Jadi kesimpulannya apa? S. S. Jika negasi R maka S. Terus negasi R. Berarti kesimpulannya S. Itu menggunakan modus ponens. Coba ya, kalau lupa kita perlihatkan lagi. Nah, di sini ya, jika P maka Q, terus P, kesimpulannya adalah Q. Ya. Kalau modus tollens, jika P maka Q, tapi premis keduanya tidak Q, kesimpulannya adalah tidak P. Nah, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Oke. Nah, jadi di sini
dari 3 dan 6 kita punya yang 3-nya itu implikasi jika tidak R maka S, terus tidak R. Berarti konklusinya adalah S. Kesimpulannya adalah S. Itu kita gunakan modus ponens. Nah, terus ini pakai modus ponens lagi. Di sini ada jika S maka T, terus di sini ada S. Jadi kesimpulannya T. T. Selesai. Ya, selesai. Kita sudah selesai membuktikan. Jadi dari keempat premis ini ternyata pada akhirnya mendapatkan kesimpulannya T. Jadi penarikan kesimpulan ini absah. Gitu. Berikutnya ini sama kayak tadi, di sini ada pernyataan yang bisa kita definisikan dulu PQRS-nya. Gitu. Di sini ada Budi mengirim email ke pada Cecep, berarti itu P. Terus Cecep akan mengerjakan tugas algoritma dan struktur data, itu Q. Cecep akan bermain komputer hingga tengah malam, itu R. Terus apa lagi? Nah, Cecep akan mengantuk di kelas logmat, S. Gitu. Udah, ada 4. Terus dari sini kita buat premis sama konklusinya. Premis yang pertama, jika Budi mengirim email pada Cecep, maka Cecep akan mengerjakan tugas algoritma dan struktur data. Jadi ini jika P maka Q. Nah, jika P maka Q. Terus yang keduanya, jika Budi tidak mengirim email pada Cecep, maka Cecep akan bermain komputer hingga malam. Jika tidak P maka R. Nah, terus yang berikutnya, jika Cecep bermain komputer hingga tengah malam, maka Cecep akan mengantuk di kelas logmat. Jadi jika R maka S. Oke. Kesimpulannya, jika Cecep tidak mengerjakan tugas algoritma dan struktur data, maka Cecep akan mengantuk di kelas. Jadi kesimpulannya, jika tidak Q maka S gitu ya. Oke, nah pertanyaannya, apakah ini valid nggak penarikan kesimpulan ini dari premis ini menghasilkan kesimpulan ini? Valid nggak penarikan kesimpulannya gitu? Caranya sama kayak tadi ya. Jadi di sini kita punya 3 premis, terus kita elaborasi dengan menggunakan inferensi yang 10 tadi, mana yang bisa kita gunakan, atau kita juga bisa lakukan gunakan ekivalensi yang kita bahas di minggu lalu. Apakah nanti akan ketemu ini gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan kontrapositif dari 1. Nah, ini kontraposisinya ya. Kontraposisi dari jika P maka Q itu adalah jika tidak Q maka tidak P. Nah, ini. Jadi di sini kita tidak menggunakan inferensi yang 10 tadi, tapi kita gunakan ekivalensi atau kita gunakan kontrapositif. Di sini ya, jika P maka Q ekivalennya dengan ini. Nah, berikutnya apalagi yang bisa kita ambil? Silogisme hipotetik dari 4 dan 2. 4-nya ini, 2-nya ini. Silogisme hipotetik masih ingat? Seperti ini. Nah, silogisme hipotetik itu ini. Jika P maka Q, terus jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Jadi yang ini Q sama Q. Yang pertama yang ada di konklusi dengan Q yang pertama di sini terhapuskan gitu ya. Jadi kalau yang ini dengan yang ininya sama, kita cuma ambil yang depan dari sini dan yang belakang dari sini. Ini mungkin biar nggak gampang ingatnya gitu. Ya, jadi kayak gini untuk silogisme hipotetik. Coba kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, dari sini. Silogisme hipotetiknya yang digunakan yang mana? Ternyata dari 4 dan 2. 4 ini kan ini. Jika tidak Q, maka tidak P. Lalu, jika tidak P, maka R. Kesimpulannya apa kira-kira? Jadi kan ini ada tidak P di sini, terus ada tidak P lagi di bawahnya. Kalau ini kita pindahkan ke bawah ya. Jadi jika tidak Q maka tidak P, terus ini pindah ke bawah. Jika tidak P maka R. Berarti tidak P yang ini dengan tidak P yang tadi hilang. Sisanya adalah apa? Negasi Q maka R. Ya, jika negasi Q maka R. Nah, gini. Nah, ini diperoleh dari silogisme hipotetik dari premis 4 dan 2. Berikutnya adalah silogisme hipotetik lagi dari 5 dan 3. Nah, 3-nya ini adalah ini, 5-nya ini. Jadi kita punya jika tidak Q maka R, terus ini pindahin, anggap aja dia, bayangin dia pindah ke bawah sini. Jadi jika R maka S.
Nah, berarti R yang ini dengan R yang bawah tadi hilang ya. Berarti kesimpulannya adalah jika Negasi Q maka S. iya betul, jika negasi Q maka S. Nah, gini, selesai ya, karena memang ini yang diminta. Jadi ternyata terbukti bahwa premis ini menghasilkan kesimpulan ini. Artinya penarikan kesimpulan tadi valid gitu. Di sini kita punya pernyataan jika hari ini hujan dan terjadi angin kencang, maka akan timbul banjir. Jika timbul banjir, maka rakyat menderita. Terus hari ini terjadi angin kencang, tetapi rakyat tidak menderita. Kesimpulannya, hari ini tidak hujan. Jadi kita definisikan proposisi-proposisinya. Di sini yang P-nya hari ini hujan, Q-nya hari ini terjadi angin kencang, R-nya hari ini timbul banjir, S-nya rakyat menderita gitu. Jadi premis pertamanya jadi jika P dan Q maka R. Nah, gini. Yang keduanya, jika timbul banjir berarti jika R maka S. Ya. Yang ketiganya ini, hari ini terjadi angin kencang tetapi rakyat tidak menderita. Berarti hari ini terjadi angin kencang itu adalah Q ya. Q tetapi ini jadi dan ya. Q dan tidak S. Q dan tidak S. Nah, kesimpulannya hari ini tidak hujan. Kesimpulannya tidak P. Nah, valid nggak penarikan kesimpulan ini? Kita cek ya dengan cara yang tadi. Nah, kita punya 3 premis dan kita akan cek apakah kita bisa mendapatkan kesimpulan negasi P. Oke, dari sini ini pakai simplifikasi dulu. Simplifikasi dari 3. Dari yang ini kita simplifikasi, kita sederhanakan. Jadi kalau ada Q dan negasi S, ini kesimpulannya adalah bisa Q, bisa juga negasi S. Kita ambilnya yang negasi S. Nah, kalau udah kayak gini, kita lakukan modus tollens antara 2 dan 4. 2 itu jika R maka S. Kemudian tidak S. Maka kesimpulannya apa? Tidak R. Tidak R itu adalah modus tollens ya. Tidak R. Oke. Terus ada modus tollens juga dari 1 dan 5. Dari sini. Jika P dan Q maka R. Tetapi tidak R. Jadi kesimpulannya? Tidak P dan tidak Q. Tidak P dan Q. Bukan tidak P dan tidak Q. Kalau tidak P dan tidak Q itu jadinya tidak P atau Q nanti. Tidak P dan Q mestinya. Ya, berbeda ya. Tidak P dan Q berbeda dengan tidak P dan tidak Q. Berbeda. Ya. Itu ada di De Morgan. Kalau mau pakai tidak dua-duanya, ini dannya berubah jadi atau. Jadi ini tuh ekivalennya dengan tidak P atau tidak Q. Bukan tidak P dan tidak Q. Ya. Oke. Jadi jawabannya ini ya. Dengan menggunakan modus tollens dari 1 dan 5 kita dapatkan ini. Kemudian kita lakukan hukum De Morgan yang tadi tidak P dan Q ini adalah tidak P atau tidak Q. Nah, ini. Di sini kita gunakan simplifikasi dari 3 menjadi Q. 3 ini kan ada Q dan negasi IS, kita simplifikasikan jadi kita kesimpulannya adalah Q. Kemudian di silogisme disjungtif dari 7 dan 8. 7 dan 8 ini kita gunakan silogisme disjungtif. Tadi kan silogisme disjungtif itu premisnya P atau Q. Lalu tidak P. Maka kesimpulannya apa? Q. Ya. Ingat nggak? Di silogisme disjungtif itu seperti ini. Nah, di sini P atau Q lalu tidak P. Maka kesimpulannya pasti Q. Ya kan kalau atau kan harus salah satu berlaku, tapi ini enggak salah satu yang ini enggak berlaku, berarti pasti ini gitu. Kita lanjutkan lagi ke yang tadi. Ini. Jadi di sini kita lakukan silogisme disjungtif dari 7 dan 8. Di sini kan tidak P atau tidak Q. Tetapi tidak Q. Q ini kan tidak Q. Berarti kalau enggak yang ini berarti yang ini dong ya. Kan atau, kalau atau kan harus berlaku salah satu. Ternyata ini nggak berlaku. Tidak berlaku tidak Q. Ya, yaitu Q.
Berarti harusnya tidak P. Paham nggak? Paham. Oke, jadi kesimpulannya tidak P. Ya, jadi penarikan kesimpulannya absah. Oke, berikutnya di sini apakah premis ini memberikan kesimpulan ini? Ada dua premis, ini dan ini. Terbukti ini enggak gitu. Kita coba lagi. Di sini premis pertamanya P dan Q atau R, premis keduanya jika R maka S. Apakah kemudian akan terjadi ini? Nah, di sini kita lakukan sifat distributif dari yang pertama ya. P dan Q atau R ini dengan menggunakan sifat distributif yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di ekivalensi ya, hukum-hukum ekivalensi, itu ini menjadi P atau R dan Q atau R, kayak gini. Kemudian, jika R maka S ini kita ekivalensikan lagi dengan tidak R atau S. Ini kan ekivalen dengan tidak R atau S ya. Kita sering menyinggungnya juga di pertemuan sebelumnya. Ini tuh ekivalen dengan tidak R atau S. Nah, kayak ini. Terus kita gunakan simplifikasi dari yang ketiga. Nah, ketiga ini kan kita punya P atau Q, P atau R, dan Q atau R. Kita sederhanakan, kita dari sini kita ambil kesimpulan salah satu aja, yaitu P atau R. Oke, nah dari sini yang tadi, yang resolusi. Tapi di sini dia dikomutatifkan dulu yang ininya, yang tidak R atau S-nya. Menjadi S atau negasi R. Nah, kayak gini. Terus kita gunakan resolusi 5 dengan 6. Di sini ada P atau R, di sini ada S atau negasi R. Di sini ada R, di sini tidak R, berarti kesimpulannya P atau S. Seperti ini ya. Jadi terbukti bahwa penarikan kesimpulan ini valid atau absah. Gitu. Berikutnya di sini ada pernyataan jika hari ini turun salju maka Alex bermain ski. Jika hari ini tidak turun salju maka Brian bermain hoki. Kesimpulannya Alex bermain ski atau Brian bermain hoki. Absah nggak penarikan kesimpulan ini? Caranya sama kayak tadi, kita definisikan proposisinya. P-nya hari ini turun salju, Q-nya Alex bermain ski, R-nya Brian bermain hoki. Maka premis yang pertama itu adalah jika hari ini turun salju maka Alex bermain ski, jika P maka Q. Yang kedua, jika hari ini tidak turun salju maka Brian bermain hoki, jika tidak P maka R. Yang kemudian kesimpulannya Alex bermain ski atau Brian bermain hoki, berarti Q atau R. Nah, valid nggak penarikan kesimpulan ini? Gitu. Kita lakukan cara yang sama kayak tadi. Nah, premisnya kan dua ini ya, kesimpulannya nanti akan Q atau R. Ini ya. Nah, oke, kita coba di sini kita gunakan ekivalensi dari yang pertama. Jika P maka Q ini ekivalen dengan tidak P atau Q. Nah, gini. Terus yang kedua juga sama. Dari sini yang kedua juga implikasi ini kan berarti ekivalen dengan tidak P atau R. Tidak P atau R. Seperti ini. Tidak P ini tadi ada ya, ada inferensinya juga. Ini tuh adalah P. Nah, gitu. Jadi dari sini kita dapatkan ini. Kita udah sampai sini. Terus harus dapat Q atau R. Nah, di sini ada negasi P atau Q, ada P atau R. Kita gunakan resolusi. Di sini tidak P, di sini P hilang dia. Jadinya tinggal sisanya Q atau R. Terbukti. Gitu. Ya. Itu adalah keenam contoh bagaimana menggunakan inferensi untuk membuktikan keabsahan dari suatu penarikan kesimpulan.